Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Remaja, Ibu Besti Nora Dwi Putri, MPD Kons, dan rekan-rekan BK23B yang saya banggakan. Mohon izin perkenalan, nama saya Dwi Mawadah dengan NPM 2302060059. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NPM 2302060031, sesi B. Dalam materi kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas materi kekhasan perkembangan konsep diri remaja. Konsep diri adalah persepsi individu terhadap dirinya sendiri, termasuk pengetahuan, keyakinan, dan evaluasi yang dimiliki tentang diri sendiri. Konsep diri mencakup pemahaman individu terhadap karakteristik fisik, emosional, sosial, dan kognitifnya, serta bagaimana individu memahami peran dan identitasnya dalam hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Konsep diri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, interaksi sosial, budaya, nilai-nilai yang dianut, dan feedback dari lingkungan. Konsep diri juga bisa berkembang dan berubah seiring waktu sejalan dengan pengalaman hidup dan perkembangan individu. Pada masa remaja, konsep diri seringkali mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan karena remaja sedang menjelajahi dan mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam proses pencarian identitas. Faktor-faktor seperti pengaruh teman sebaya, tekanan sosial, perubahan fisik dan emosional, serta eksplorasi nilai-nilai dan minat pribadi dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri remaja. Pentingnya memiliki konsep diri yang positif bagi remaja adalah untuk membantu mereka membangun kepercayaan diri, mengatasi ketidakpastian dan kebingungan yang seringkali terjadi pada masa remaja, serta membantu mereka dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Konsep diri yang positif juga dapat memberikan landasan yang kuat bagi remaja untuk mengambil keputusan yang tepat dan meraih potensi penuhnya dalam berbagai bidang kehidupan. Kekhasan. Perkembangan konsep diri remaja memiliki beberapa kekhasan yang perlu diperhatikan, antara lain. Yang pertama, identitas yang terus berkembang. Remaja sedang dalam proses mencari dan mengembangkan identitas mereka sendiri. Mereka sedang mencoba untuk memahami siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka sukai, dan apa nilai-nilai yang mereka pegang. Yang kedua, rentan terhadap pengaruh lingkungan. Remaja cenderung lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar mereka, seperti teman sebaya, media sosial, dan budaya populer. Hal ini dapat mengaruhi cara mereka melihat diri sendiri. Yang ketiga, perbandingan sosial. Remaja sering kali melakukan perbandingan diri dengan orang lain dalam hal penampilan, prestasi, dan kepribadian. Hal ini dapat mengaruhi tingkat kepuasan diri mereka. Yang keempat, perubahan emosi yang intens. Karena sedang mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan, remaja bisa memiliki fluktuasi emosi yang kuat. Hal ini dapat mengaruhi persepsi mereka terhadap diri sendiri. Kelima, pencarian identitas seksual dan gender. Remaja juga sedang dalam proses menemukan identitas seksual dan gender mereka. Hal ini bisa menjadi faktor penting dalam pembentukan konsep diri mereka. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri remaja. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri remaja, antara lain, yang pertama, interaksi sosial. Interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekitar dapat mengaruhi cara remaja melihat diri mereka sendiri. Misalnya, jika remaja mendapat dukungan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya, mereka mungkin akan memiliki konsep diri yang positif. Yang kedua, pengalaman hidup. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh remaja, seperti prestasi akademis, kegagalan atau trauma, juga dapat mengaruhi konsep diri mereka. Misalnya, jika remaja sering meraih prestasi di sekolah, mereka mungkin akan memiliki konsep diri yang percaya diri. Yang ketiga, media dan budaya populer. Paparan terhadap media dan budaya populer juga dapat mempengaruhi konsep diri remaja. Misalnya, jika remaja sering melihat model-model yang ideal dalam media, mereka mungkin akan merasa tidak puas dengan penampilan fisik mereka sendiri. Yang keempat, faktor internal. Faktor-faktor internal seperti kecerdasan, kepribadian, dan kepercayaan diri juga dapat mengaruhi konsep diri remaja. Misalnya, remaja yang memiliki kecerdasan tinggi mungkin akan memiliki konsep diri yang positif dalam hal kemampuan akademisnya. Yang kelima, perubahan fisik dan hormon. Perubahan fisik dan hormon
yang dialami oleh remaja juga dapat mengaruhi konsep diri mereka. Misalnya, remaja yang mengalami perubahan fisik yang signifikan mungkin akan merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka, dan hal ini dapat mengaruhi konsep diri mereka secara keseluruhan. Materi terakhir yaitu upaya guru BK mengatasi masalah perkembangan konsep diri remaja sesuai dengan bidang bimbingan. Yang pertama yaitu ada konseling individual. Guru BK dapat melakukan konseling individual dengan remaja untuk membantu mereka memahami dan mengelola konsep diri mereka. Dalam konseling, guru BK dapat membantu remaja mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan konsep diri yang positif, serta memberikan dukungan emosional. Sebagai contoh, seorang remaja mengalami ketidakpercayaan diri karena perasaan tidak mampu dalam pelajaran. Guru BK dapat membantu remaja tersebut mengidentifikasi strategi belajar yang efektif, merencanakan jadwal yang teratur, dan memberikan dukungan motivasi. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan sosial. Guru BK dapat membantu remaja dalam mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Keterampilan seperti komunikasi efektif, empati, dan penyelesaian konflik dapat membantu remaja merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan teman-teman sebaya dan orang dewasa. Contohnya yaitu, guru BK dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan sosial untuk remaja, seperti simulasi peran atau permainan peran, untuk membantu mereka berlatih cara berkomunikasi yang baik dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga yaitu ada pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Guru BK dapat membantu remaja menemukan minat dan bakat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui partisipasi dalam kegiatan seperti klub olahraga, seni, atau kegiatan sukarela, remaja dapat merasa lebih percaya diri dan mengembangkan konsep diri yang positif. Sebagai contoh yaitu, seorang remaja yang memiliki minat dalam seni lukis dapat diarahkan untuk bergabung ke dalam klub seni di sekolah untuk mengikuti kursus seni di luar sekolah, sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Yang keempat yaitu ada penguatan nilai positif. Guru BK dapat membantu remaja mengidentifikasi nilai-nilai positif yang penting bagi mereka dan memberikan dukungan dalam mempertahankan nilai-nilai tersebut. Dengan memahami dan memperkuat nilai yang sesuai dengan identitas mereka, remaja dapat membangun konsep diri yang kuat dan konsisten. Sebagai contoh, guru BK dapat mengadakan diskusi kelompok tentang nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, atau kejujuran, dan membantu remaja merenungkan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam perilaku dan keputusan mereka sehari-hari. Kesimpulannya adalah, kekhasan perkembangan konsep diri remaja melibatkan pencarian identitas, perubahan yang cepat, perbandingan dengan orang lain, pengaruh media sosial, dan perasaan ambivalen. Dalam fase ini, penting bagi remaja untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan yang tepat untuk membantu mereka merasa lebih yakin dan puas dengan diri mereka sendiri. Sekian beberapa materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya, Dwi Mawaddah, perwakilan dari kelompok 10. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dan rekan-rekan seluruhnya. Izin saya memberikan satu motivasi, yaitu kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi lebih luar biasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.